Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mareta Innova Farsiana MPD. Saya bekerja di SMAN 3 Batu. Saat ini saya sebagai mahasiswa PPG Angkatan Ketiga tahun 2021. Saat ini saya sedang melaksanakan praktek pengalaman lapangan pertama di SMAN 3 Batu di tempat saya bekerja. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Kita berdoa terlebih dahulu ya, semoga pembelajaran hari ini berjalan lancar. Alfi, saya minta untuk doa dulu. Sebelum kita mengawali acara pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Untuk hari ini pesertanya 20 ya. Kemudian yang tidak bisa hadir itu tadi telepon saya Rizky Farani ya. Saya sebenarnya sudah menyiapkan juga untuk absennya di Google Form. Nah, nanti kalian bisa mengisi di Google Form yang sudah saya sediakan di grup WA ya. Baik. Sudah menerima kan Google Form-nya? Sudah, Bu. Ini saya mau ngecek dulu sebelum pembelajaran dimulai. Anissa sama Natania, apa bisa on kamera ya? Karena ini kan pembelajaran daring. Nah, saya mau nanya, pembelajaran minggu kemarin itu kan tentang pengetahuan dasar geografi. Apa kalian masih ingat enggak sama pembelajaran yang minggu kemarin tentang pengetahuan dasar geografi? Masih. Apa? Oh iya, Agista. Geografi mempelajari fenomena-fenomena dalam permukaan bumi, dalam sudut pandang kewilayahan dan kelingkungan dalam konteks keruangan. Ya, benar. Jadi, pertemuan minggu kemarin itu kan mempelajari objek geografi, kemudian konsep geografi, kemudian pendekatan dan prinsip, ya kan? Nah, itu kan mempelajari tentang fenomena-fenomena yang ada di muka bumi. Nah, fenomena-fenomena tersebut bisa dilihat dengan apa? Nah, bisa dilihat dengan menggunakan yang namanya peta. Ini di sini ada Google Map, pasti kalian pernah sudah menggunakan Google Map ketika kalian mau jalan-jalan, ya kan? Pakai Grab gitu kan, pasti kalian menggunakan Google Map, ya kan? Nah, di sini juga kalian di map ini kalian bisa melihat yang namanya fenomena-fenomena yang ada di permukaan bumi. Kayak sekarang nih, ini kan Indonesia. Umpamanya sekarang kalian mau ke Kota Batu, ya kan? Tuh, kalian bisa melihat kondisi Kota Batu dari kejauhan dengan hanya melihat peta saja. Ini kan citra satelit, ya kan? Nah, ini Kota Batu. Kemudian kamu mau lihat kondisi sekolahan, yang kangen sekolahan kan enggak boleh tuh ke sekolahan. Nah, ini kondisi sekolahan kita. Coba kita lihat ya kondisi sekolahan. Nah, ini kondisi sekolahnya. Nah, materi hari ini itu tentang pengetahuan dasar pemetaan, penginderaan jauh, dan sistem informasi geografis. Jadi, kompetisi dasarnya dan indikatornya tujuannya melalui kegiatan mode pembelajaran discovery learning, ya kan? Jadi, dengan mengamati suatu video dan gambar, siswa dapat menjelaskan pengertian peta, penginderaan jauh, dan SIG dengan benar. Ini penilaiannya. Ada observasi, penugasan, tes tulis, sama unjuk kerja. Kemudian ini materinya, ada materinya tentang peta, penginderaan jauh, dan sistem informasi geografis. Nah, sekarang coba kalian perhatikan video ini, kan mau mempelajari tentang peta ya kan? Nah, coba kamu bisa menggambarkan enggak kejadian apa sih ini dari video tersebut? Saya Bu, Almadani. Oh, Almadani. Itu kamu dari video tersebut kita bisa menggambarkan bumi yang diubah ke dalam bidang datar dalam bentuk sebuah peta. Peta adalah gambaran muka bumi yang digambarkan dalam bidang datar. Apa itu penginderaan jauh? Penginderaan jauh adalah gambaran muka bumi dari hasil foto udara atau satelit. Apa itu SIG? Menurut saya SIG adalah suatu sistem untuk menghasilkan peta. Sekarang kamu kan sudah menjelaskan, sudah tadi bisa menjelaskan tentang peta itu apa,
penginderaan jauh apa, SIG apa. Tadi kan stimulusnya sudah, sekarang identifikasi masalah. Coba perhatikan kedua peta ini, apakah ada perbedaan dari kedua peta ini? Saya Bu Naswatul. Naswatul, baik. Apa perbedaannya Naswatul? Pada peta pertama itu tidak ada keterangan, terus yang peta kedua ada keterangannya. Kemudian lanjut ke ini. Coba perhatikan kedua gambar ini. Coba kalian identifikasi. Muhammad Wahyu, silakan. Pada gambar pertama menunjukkan bumi bulat, sedangkan yang gambar kedua menunjukkan bumi datar. Ya, Oh ya, Bu, bagaimana cara menggambar bumi bulat ke dalam bidang datar? Oke, sudah ada 2 masalah. Selanjutnya, saya bagi kelompok dulu ya. Ini kelompok 1 itu berdiskusi tentang menuliskan komponen-komponen peta. Kelompok kedua nanti berdiskusi tentang proyeksi peta. Kemudian yang kelompok ketiga berdiskusi tentang menuliskan komponen-komponen penginderaan jauh apa saja. Kemudian yang keempat berdiskusi tentang komponen dalam sistem informasi geografis. Itu ya kelompok 1. Kelompok 1 apa sudah paham dengan tugasnya, saya tanya? Sudah, Bu. Oh, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Natania akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Isikan komponen peta pada tabel berikut serta analisis dari masing-masing komponen peta. Nomor 1. Unsur peta, judul, deskripsi, hasil kajian, memuat informasi tentang isi peta, letaknya di bagian atas. 2. Garis tepi, garis yang terletak di bagian tepi peta. 3. Orientasi, menunjukkan arah pada peta ini terletak di bagian atas. 4. Skala, skala yang digunakan menggunakan skala garis. 5. Simbol, simbol digunakan untuk memberikan informasi pada peta. 6. Legenda, memuat keterangan pada peta letaknya di sisi kanan peta. 7. Warna, menunjukkan perbedaan setiap wilayah di Provinsi Jawa Timur. 8. Insert, digunakan untuk gambaran global wilayah pada peta Jawa Timur, insert peta Indonesia. 9. Sumber pembuatan peta, menunjukkan sumber yang digunakan dalam peta letaknya di bawah pojok kanan. 10. Garis astronomi, warna biru yang melintang dan membujur di peta berwarna biru. 11. Lettering, semua tulisan pada peta. Sekian dari kelompok saya. Sudah mengerti anak-anak? Apa ada pertanyaan dari komponen peta? Saya Bu Muhammad Wahyu dari kelompok 2 ingin bertanya Muhammad kepada Wahyu. kelompok 1. Ada pertanyaan? Tolong dijelaskan masing-masing dari fungsi simbol karena tadi belum dijelaskan. Terima kasih. Yang mau menjawab? Ya, tadi ini belum dijelaskan ya. Saya Bu Regita mau menjawab. Iya, Regita. Ada 3 jenis simbol. 1. Simbol titik atau dot yang berfungsi untuk menyatakan posisi atau lokasi suatu tempat. Simbol yang digunakan dapat berupa simbol piktorial atau gambar maupun huruf. Yang kedua adalah simbol garis yang digunakan untuk menggambar batas-batas administrasi, jalan maupun sungai. Yang ketiga, simbol ruas yang digunakan untuk menunjukkan suatu tempat seperti hutan dan rawa. Gimana Wahyu, apa sudah jelas? Sudah, Bu. Nomor 1, jelaskan tahapan dari komponen penginderaan jauh. Jawabannya, energi sumber matahari, kemudian menerangi objek, kemudian dipantulkan ke atmosfer, kemudian direkam oleh sensor atau kamera, kemudian menghasilkan data visual maupun digital, dan kemudian dimanfaatkan oleh aneka pengguna. Nomor 2,
Berilah analisis dari masing-masing komponen penginderaan jauh. Komponen Ini ada penginderaan jauh. sumber tenaga. 1. Ya. Sumber tenaga, ada pasif dan aktif. Pasif, sumber tenaga yang berasal dari matahari atau alam. 2. Aktif, sumber tenaga buatan yang dilakukan pada malam hari ketika sumber tenaga diaktifkan oleh lampu manusia seperti sinar blitz dan cahaya lampu. 2. Ada atmosfer, merupakan bagian spektrum elektromagnetik yang dapat mencapai bumi. 3. Ada wahana, ada pesawat terbang rendah dan pesawat terbang tinggi. Pesawat terbang rendah sampai menengah yang ketinggian peredarannya antara 1.000 sampai 9.000 meter di atas muka bumi. Sedangkan pesawat terbang tinggi yaitu pesawat yang ketinggian peredarannya lebih dari 18.000 meter di atas permukaan bumi. Ada satelit wahana yang peredarannya antara 900 km sampai 400 km sampai 900 km di luar atmosfer bumi. Terus keempat ada sensor dibagi menjadi 2. Fotografik untuk merekam objek melalui proses kimiawi. Sensor ini menghasilkan foto dan elektromagnetik. Sensor elektromagnetik bekerja secara elektrik dalam bentuk sinyal. Kemudian ada interaksi antara tenaga dan objek. Interaksi antara tenaga dan objek dapat dilihat dari rona yang dihasilkan oleh foto udara. 6. Ada pengolahan data. Data secara manual dapat didapatkan melalui kegiatan interpretasi citra dan numerik atau digital diperoleh dari penggunaan software. 7. Ada pengguna data atau orang atau lembaga yang memanfaatkan hasil indera. Itu tadi jawaban dari kelompok 3. Ada pertanyaan dari teman-teman lainnya? Saya Bu Tauriska dari kelompok 1 mau bertanya. Adakah faktor-faktor yang mempengaruhi hasil foto udara berdasarkan sumber tenaga? Terima kasih. Saya mencoba menjawab dari kelompok 1. Ada, yaitu faktor yang mempengaruhi sumber tenaga ketika terjadi hujan atau di saat cuaca lagi mendung mengakibatkan penampakan objek muka tidak begitu jelas. Terima kasih. Iya betul. Jadi ketika ada mendung ya kan, kemudian ada hujan, maka hasil foto udaranya itu tidak akan sempurna. Nah, kalau kalian sudah paham, apakah bisa ada yang menyimpulkan dari materi pembelajaran hari ini? Saya Bu Regita. Ya, silakan Regita. Dari pembelajaran hari ini adalah menjelaskan tentang komponen peta, proyeksi peta, komponen penginderaan jauh, dan SIG atau Sistem Informasi Geografi. Ya benar. Jadi materi hari ini adalah bisa menjelaskan tentang penginderaan jauh, SIG, kemudian dan menjelaskan tentang komponen-komponennya. Betul ya? Nah, untuk menilai kemampuan kalian, pengetahuan kalian, saya sudah juga menyiapkan Google Form. Nah, nanti dikerjakan minggu depan kita koreksi bersama ya. Siap, Ibu. Oke. Nah, baik. Pembelajaran hari ini saya akhiri. Nah, untuk minggu depan materinya tentang interpretasi peta, kemudian tentang jenis-jenis citra, ya kan? Jangan lupa dibaca-baca bukunya ya. Sebelum diakhiri pembelajaran hari ini, bisa dipimpin doa, Alfi? Oke, silakan dipimpin doa. Kita mengakhiri pembelajaran hari ini. Mari kita akhiri dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Terima kasih. Terima kasih ya. Terima kasih Alfi. Tetap semangat ya untuk belajar. Baik, saya akhiri. Mohon maaf kalau ada